Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 10. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura yang cukup mengerikan dari seorang Lindong sampai-sampai bisa meledakkan awan. Dalam sekejap saja, suhu udara di tempat ini menjadi sangat dingin. Lan Ying dan juga yang lainnya yang paling dekat dengan Lindong tidak mampu menahan aura yang begitu menakutkan. Tatapan mata mereka dipenuhi kengerian. Yang kemudian, Lan Ying dan juga kelompoknya tiba-tiba saja mengambil langkah untuk mundur dengan wajah yang sudah pucat. Sementara Xiaoyan yang ada di samping Lindong ketika melihat situasi ini, dia lalu mengatakan, "Kakak Lindong." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu, aura yang mengerikan di dalam tubuh Lindong sedikit demi sedikit telah menghilang. Sementara ekspresi seram di raut wajah Lindong juga berangsur-angsur memudar. Namun, di dalam tatapan mata Lindong sendiri masih terlihat sangat dingin dan dia memiliki kebencian yang tidak bisa dilunturkan. Lindong segera melihat ke arah Lan Ying, lalu dirinya mengatakan, "Nona Lan Ying, bisakah aku merepotkanmu kali ini untuk menunjukkan jalan kepada kami? Karena kita harus segera kembali ke Kekaisaran yang besar." Tatapan mata Lan Ying melihat pada anggota kerajaan dari Kekaisaran Surgawi yang ada di belakangnya. Sebelum akhirnya, dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara Lindong yang bisa melihat kekhawatiran dari seorang Lan Ying terhadap anggotanya, dia kemudian mengatakan, "Nona Lan Ying, kau tidak perlu khawatir. Aku akan menyuruh orang-orangku untuk mengawal anggota klanmu sampai ke tempat yang aman." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Lan Ying pun bisa bernafas dengan lega. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak." Mengingat status dan juga kekuatan Lindong saat ini, keselamatan para anggota Kekaisaran Surgawi akan bisa terjamin di bawah perlindungan dari kelompok Lindong. Sementara Lan Ying kini segera melihat pada Bibi Mo yang kemudian dia berkata, "Bibi Mo, aku akan mengikuti Lindong dulu menuju ke Kekaisaran yang besar. Sementara anggota dari klanku sekarang menjadi tanggung jawab Anda." Bibi Mo hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak keberatan karena kelompok Lindong itu terlalu menakutkan. Yang bahkan istana kemurnian tertinggi 9 surga mereka tidak mampu menyinggung perasaan dari kelompok Lindong. Jika Lan Ying bisa menjalin hubungan dengan kelompok seperti ini, hal itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Lindong pun segera memberikan isyarat dengan tangannya. Sementara seorang kapten dari tentara pemakan harimau kini dengan cepat berjalan maju. Dia membungkuk dengan hormat sambil mengatakan, "Pemimpin pertama." Lindong melihat pada kapten itu. Dia pun lalu mengatakan, "Kau sekarang akan memimpin 200 pasukan tentara pemakan harimau dan kawal mereka ke tempat yang aman." Kapten itu pun segera menjawab, "Baiklah pimpinan pertama." Sementara Lindong segera melihat ke arah Lan Ying, lalu dia mengatakan, "Nona Lan Ying, mari kita pergi." Tatapan mata dari Bibi Mo kali ini melihat pada kapten yang akan mengawal mereka dengan penuh kekaguman. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kapten ini hampir mencapai puncak dari tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Selain itu, aura dari tentara pemakan harimau yang ada di belakangnya juga cukup kuat. Mereka seperti sekelompok harimau yang sangat mengerikan. Ketika melihat kelompok dari Lindong ini, Bibi Mo segera berkata dalam hati, "Aku tidak pernah membayangkan hanya dalam waktu 3 tahun, murid dari sekte Dao waktu itu bisa menjadi sekuat ini." Jika trio Tian Yuanzi mengetahui bahwa semut di mata mereka telah tumbuh menjadi monster, kemungkinan mereka bertiga akan merasakan penyesalan di dalam hati masing-masing. Dengan peningkatan kekuatan dari Lindong saat ini, Bibi Mo sebenarnya juga merasa sangat senang karena gerbang Yuan telah memulai perang dan menyebabkan wilayah Suan Timur di dalam kekacauan. Pada akhirnya, ada seseorang yang benar-benar datang ke tempat ini untuk melenyapkan kecoa-kecoa dari gerbang Yuan. Lindong kemungkinan adalah bintang kemalangan yang cukup menakutkan bagi gerbang Yuan saat ini. Setelah memberikan perintah pada kapten pemakan harimau, Lindong kali ini tanpa basa-basi lagi segera mengeluarkan energi mental yang langsung membungkus tubuh dari Lan Ying. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi." Selanjutnya,
sosok mereka pun bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, jarak 10.000 kaki telah ditempuh oleh Lindong bersama dengan Lan Ying. Ketika melihat pergerakan dari Lindong itu, Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga yang lainnya pun dengan cepat mengikuti. Sementara tentara pemakan harimau kali ini juga langsung mengikuti Lindong. Barisan seperti ini seperti awan hitam dengan aura yang sangat menakutkan. Hal itu sampai-sampai membuat tempat sekitar menjadi sangat bergemuruh. Ketika Bibi Mo melihat barisan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya tidak ada satupun sekte super di wilayah Suwan Timur ini yang bisa mengalahkan barisan yang menakutkan dari seorang Lindong. Seorang murid dari sekte Dao telah benar-benar menjadi seperti monster. Hal ini membuat Bibi Mo merasa cukup iri karena sekte Dao diberkati dengan kehadiran dari seorang Lindong. Sambil menempuh perjalanan ini dengan cukup cepat, Lindong pun bertanya pada Lan Ying, "Nona Lan Ying, bisakah kau menceritakan padaku bagaimana situasi saat ini dari wilayah Suwan Timur?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Lan Ying pun segera menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya pada saat ini, selain gerbang Yuan, hanya ada sekte Dao dan juga istana kemurnian tertinggi 9 surga yang masih bisa bertahan di wilayah Suwan Timur. Sementara sekte-sekte super yang lain, mereka semuanya telah menyerah, yang kemudian memilih bergabung dengan gerbang Yuan. Jika tidak, maka mereka akan dihancurkan sepenuhnya." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya, yang kemudian dia mengatakan, "Gerbang Yuan itu seharusnya tidak sekuat ini, bukan?" Meskipun Lindong tahu bahwa gerbang Yuan itu merupakan sekte super terkuat, namun mereka masih tidak memiliki kemampuan untuk memulai perang dengan banyak sekte super dalam waktu yang bersamaan. Mendengar kata-kata dari Lindong, Lan Ying pun segera mengatakan, "Secara logika memang seharusnya seperti itu. Namun, tidak lama setelah perang dimulai, gerbang Yuan tiba-tiba saja menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan sekte super biasa tidak mampu menandingi kekuatan mereka. Selama ini, mereka benar-benar menyembunyikan diri terlalu dalam." Tatapan mata Lindong pun sedikit menyipit. Kemungkinan bukan karena gerbang Yuan yang telah menyembunyikan diri, tetapi sebenarnya mereka memiliki semacam bantuan. Terlebih lagi, jika tidak salah, kemungkinan bantuan ini berasal dari Yimo. Karena sebelumnya, Lindong pernah menemukan benih iblis di dalam tubuh trio Huo Yuan. Makanya Lindong tahu pasti ada sesuatu yang terjadi antara gerbang Yuan dan juga suku Yimo ini. Bukan tidak mungkin bagi suku Yimo menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan dari murid-murid gerbang Yuan. Memikirkan bahwa jabingan-jabingan itu bersekutu dengan Yimo benar-benar membuat Lindong merasa cukup muak. Setelah memikirkan hal ini, Lindong pun segera bertanya dengan lembut, "Nona Lan Ying, apakah sekte Dao saat ini baik-baik saja?" Karena raut wajah Lindong, ekspresinya telah berubah menjadi cukup rumit ketika dia berkata seperti ini. Meskipun dia hanya tinggal di dalam sekte Dao selama 1 tahun, namun tempat itu sudah dianggap oleh Lindong sebagai tempat kedua setelah keluarganya. Dan Lindong tidak akan pernah melupakan banyak orang serta kenangan yang telah dia buat di dalam sekte Dao. Ying Huan, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, Wu Dao, Ying Guanxi, dan juga semua murid dari Aula Sunyi. Lindong telah mengalami banyak hal hanya dalam waktu 1 tahun itu. Dan hal ini benar-benar membuat Lindong merasakan sebuah kehangatan. Perasaan seperti itu belum pernah dirasakan oleh Lindong, bahkan setelah dirinya mendirikan istana 4 Titan. Lan Ying hanya bisa melihat pada Lindong karena dia secara alami telah mendengar kejadian di wilayah iblis yang unik 3 tahun yang lalu. Dikarenakan Lindong takut melibatkan sekte Dao, makanya dia memilih untuk pengunduran diri di hadapan semua orang. Ketika mengingat hal ini saja, Lan Ying hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dia mengatakan pada Lindong, "Kau tenang saja, sekte Dao hingga saat ini masih baik-baik saja. Meskipun gerbang Yuan itu telah melakukan penyerangan beberapa kali, namun sekte Dao
masih mampu untuk menahan mereka. Orang yang sangat luar biasa pada saat ini telah muncul di dalam sekte Dao, dan aku sangat percaya bahwa kau sangat mengenal orang ini. Mendengar ucapan dari Lan Ying, Lindong hanya bisa tertawa pahit sebelum akhirnya dia mengepalkan tangan. Sementara hati Lindong kali ini mulai terasa kacau. Sambil menatap Lindong, Lan Ying pun kembali mengatakan, orang kuat yang telah muncul di dalam sekte Dao ini bernama Ying Huan, dan dia merupakan putri dari pimpinan sekte Dao. Dia sekarang sudah sangat terkenal di wilayah Swan Timur. Ketika gerbang Yuan mengirimkan 3 orang yang berada di tahap samsara untuk menyerang sekte Dao, mereka semuanya telah dihentikan oleh Ying Huan sendirian. Meskipun dia menderita beberapa luka, namun pada akhirnya ketiga ahli super tahap samsara itu semuanya juga terluka parah. Tidak diragukan lagi, Ying Huan pada saat ini telah menjadi legenda dari wilayah Swan Timur. Ketika mendengarkan cerita dari Lan Ying, ekspresi Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi cukup dingin, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang dipenuhi kemarahan, "Apa? Ying Huan terluka?" Sebuah aura yang sangat mengerikan kini juga langsung dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat Lan Ying tidak mampu menahan aura yang sangat mengerikan ini. Dia pun dengan cepat mengatakan, "Itu telah terjadi setengah tahun yang lalu. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya Ying Huan berkultivasi sampai akhirnya kekuatannya tumbuh menjadi seperti ini. Karena Ying Huan inilah serangan gerbang Yuan terhadap sekte Dao bisa dihentikan berkali-kali. Namun, meski individu yang cukup tangguh seperti Ying Huan telah muncul di dalam sekte Dao, kekuatan tersembunyi dari gerbang Yuan itu juga terlalu menakutkan. Oleh karena itu, pada saat ini sebenarnya sekte Dao telah dipaksa untuk bersembunyi di dalam formasi perlindungan sekte besar mereka. Dan hingga detik ini, sekte Dao masih dalam keadaan yang cukup pasif, tidak melakukan pergerakan apapun. Mendengar ucapan dari Lan Ying itu, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara niat membunuh yang besar kini telah melonjak di dalam hati Lindong. Yang kemudian Lindong berkata, gerbang Yuan ini benar-benar sampah. Lindong secara alami tahu kenapa kekuatan dari Ying Huan melonjak begitu cepat. Hal ini dikarenakan kekuatan dari Guru Es sebenarnya telah kembali ke dalam tubuh Huan setelah Guru Es benar-benar terbangun. Lindong tidak tahu apakah dia masih akan menjadi Ying Huan ataukah Guru Es. Jabingan dari gerbang Yuan ini benar-benar telah menggunakan metode untuk memaksa Ying Huan dalam keadaan yang paling tidak ingin dilihat oleh Lindong. Terlebih lagi, ketika Lindong memikirkan situasi yang cukup menyedihkan dari sekte Dao, hal itu membuat banyak beban harus ditanggung oleh Ying Huan. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan. Lindong benar-benar tidak bisa terima gadis kecil yang manis, menawan, lincah, dan juga banyak tersenyum saat itu kali ini harus memikul beban berat dari sekte Dao akibat gerbang Yuan telah menyerang mereka. Ketika Lan Ying bisa merasakan niat membunuh yang besar di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, sekte Dao seharusnya masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Setelah kamu bisa menyelesaikan masalah di kekaisaran Yan besar, maka dirimu harus segera pergi menuju sekte Dao. Namun Lindong, kekaisaran Yan besar pada saat ini juga tidak bisa kau bandingkan dengan kekaisaran Yan besar yang dulu. Kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari kerajaan super. Mendengar ucapan dari Lan Ying itu, Lindong sedikit tercengang. Karena ketika dia pergi pada saat itu, kekaisaran Yan besar hanyalah sebuah kerajaan tingkat rendah. Namun sekarang, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan kerajaan super? Ketika melihat kebingungan dari seorang Lindong ini, Lan Ying pun buru-buru menjelaskan, bukankah ini sebagian besar adalah karena dirimu? Semenjak kamu dipaksa pergi, sekte Dao sebenarnya telah mengirimkan banyak harta alam ke kekaisaran Yan besar setiap tahunnya. Dan tentu saja, sebagian besar berkah ini diberikan kepada klan Linmu.
Karena sebenarnya Sekte Dao cukup khawatir jika sesuatu terjadi pada orang tuamu. Makanya mereka mengirimkan beberapa ahli ke dalam kekaisaran Yan besar. Hal ini juga sebenarnya membuat kekaisaran Yan besar mampu bertahan begitu lama di dalam kekacauan yang telah terjadi kali ini. Lindong hanya sedikit menganggukkan kepalanya, sementara ekspresi rumit kini terlintas jelas di raut wajah dari Lindong. Sekte Dao ini tidak hanya baik kepadanya, namun Lindong tahu sebenarnya bantuan ini mungkin semacam kompensasi dari Pak Tua Ying Guanxi. Namun, Lindong tidak pernah menyalahkan Ying Guanxi atas apa yang terjadi di daerah iblis yang unik saat itu. Sebagai kepala sekte, dia menanggung beban dan tidak hanya memikirkan kehormatan pribadinya. Yang harus dia tanggung adalah lebih dari 10.000 murid dari Sekte Dao. Oleh karenanya, tindakan dari Pak Tua Ying Guanxi saat itu tidak boleh terpengaruh oleh perasaannya seperti Ying Huan. Pada saat ini, Lindong benar-benar telah mengetahui kebaikan dari Sekte Dao. Meskipun kekuatan dan juga status Lindong sudah sangat berbeda dari 3 tahun yang lalu, namun dirinya masih memiliki hormat yang besar pada kepala Sekte Dao Pak Tua Ying Guanxi. Detik berikutnya, Lan Ying pun kembali mengatakan, ada total 3 kerajaan super yang telah mengepung dan juga menyerang kekaisaran Yan besar. Mereka semua berada di bawah kendali dari gerbang Yuan. Dan sebenarnya mereka juga memiliki beberapa konflik dengan kekaisaran Yan besar. Oleh karenanya, 3 kerajaan super memanfaatkan kesempatan ini. Namun, kekaisaran Yan besar itu juga tidak lemah. Mereka telah berhasil mempertahankan kebuntuan hingga saat ini. Ketika gerbang Yuan mengirimkan beberapa ahli ke tempat itu, hal ini telah mengakibatkan kekaisaran Yan besar terdorong mundur terus-menerus sebelum pada akhirnya mereka dipaksa dalam keadaan kritis dan harus bersembunyi di dalam ibu kota. Lindong pun menganggukkan kepalanya, sementara kemarahan pada saat ini sudah terlihat jelas di dalam pupil mata dari Lindong. Dia tidak peduli kerajaan super mana yang telah menyerang kekaisaran Yan besar. Namun, jika satu orang dari kerajaan super ini membuat orang tua atau kerabat Lindong terluka sekecil pun, mereka harus tahu tentang arti harga yang harus dibayar dengan darah. Selain itu, penyebab utama dari bencana ini adalah gerbang Yuan. Lindong akan memberitahu betapa mengerikannya bencana yang telah ditimbulkan dari ketiga anjing tua gerbang Yuan pada saat itu. Ketika bisa melihat kemarahan dari seorang Lindong, Lan Ying tidak berbicara lagi. Meskipun tempat dari kekaisaran surgawi miliknya sangat jauh dengan kekaisaran Yan besar, namun kecepatan kelompok Lindong ini benar-benar mengerikan. Hanya dalam waktu setengah hari, mereka sudah melewati banyak kerajaan yang kemudian telah sampai di perbatasan dari kekaisaran Yan besar. Cerita di bawah menuju kekaisaran Yan besar, dan tepatnya adalah ibu kotanya. Pada saat ini, ibu kota dari kekaisaran Yan besar itu jauh lebih megah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, sekitar ibu kota ini telah diliputi oleh api peperangan. Tempat ini tidak lagi terlihat makmur dan juga aman seperti sebelumnya. Sebuah formasi cahaya yang sangat besar seperti mangkok yang terbalik kali ini telah menutupi seluruh ibu kota. Sementara itu, tembok-temboknya telah penuh dengan tentara yang bersenjatakan dengan tombak. Saat ini, tatapan mata mereka semua dipenuhi dengan kecemasan ketika melihat pada kejauhan. Karena di area itu ada banyak individu yang tersebar di seluruh pegunungan. Sementara teriakan-teriakan perang juga terdengar terus-menerus. Di sisi lain, ada banyak individu yang telah berdiri di langit dengan aura kuat yang terpancar dari dalam tubuh mereka. Bahkan hal ini menimbulkan tekanan yang sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah tekanan dari 10.000 tentara perang. Banyak orang dari kekaisaran Yan besar pada saat ini hanya bisa mengatupkan gigi sambil memegang erat-erat senjata mereka.
Kebencian dan juga kemarahan terlintas jelas di dalam tatapan mata orang-orang kekaisaran yang besar. Ibu kota ini adalah garis pertahanan terakhir dari kekaisaran. Jika hal ini dirusak, maka kekaisaran yang besar hanya akan menjadi sejarah. Pada saat itu, seluruh orang yang ada di dalamnya akan menjadi individu tanpa negara, dan mereka hanya bisa dipaksa meninggalkan rumah untuk berkeliaran tanpa tujuan. Nasib seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Suasana di dalam ibu kota ini benar-benar tegang. Di saat yang sama, di dalam aula besar juga hampir membeku. Di dalam aula besar itu sendiri ada banyak orang yang telah duduk. Di antaranya adalah seorang pria parubaya yang duduk di kursi pimpinan karena dia adalah penguasa kekaisaran yang besar yang bernama Kaisar Mo Jingtian. Saat ini, tatapan mata dari Kaisar Mo sebenarnya terlihat lebih tajam jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dan ada sebuah kecemasan yang terlintas jelas di dalam tatapan matanya itu. Di sebelah dari Kaisar Mo Jingtian ada seorang pemuda tampan dan wajahnya cukup familiar karena dia adalah Pangeran Moling, orang yang telah bergabung di dalam perang 100 kaisaran bersama-sama dengan Lindong, yang kemudian menemaninya untuk bergabung dengan sekte Dao. Terbukti kekuatan Moling pada saat ini sebenarnya juga telah melonjak selama 3 tahun pelatihan. Bahkan auranya juga lebih tangguh jika dibandingkan dengan Kaisar Mo Jingtian. Kemungkinan Moling saat ini sudah berada di tahap kehidupan mendalam. Selain keluarga dari kerajaan, juga ada sekelompok orang lain yang telah duduk di sebelah dari Kaisar Mo Jingtian. Mereka semuanya menggunakan jubah yang sama, dan banyak orang di dalam aula ini memiliki ekspresi yang cukup iri ketika melihat pada orang-orang ini, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berasal dari klan Lin di kekaisaran yang besar ini. Klan Lin yang sekarang sangat berbeda dengan klan Lin di masa lalu. Kekuatan mereka sebenarnya telah jauh melebihi 3 klan besar, bahkan juga telah melampaui keluarga kerajaan. Bahkan keluarga kerajaan ini sendiri tidak berani untuk sedikit pun mengungkapkan ketidaksenangan terhadap klan Lin yang sedang bertumbuh. Tentu saja hanya ada satu alasan di balik semua ini, dan itu dikarenakan satu orang dari klan Lin yang bernama Lindong. Dikarenakan berkah dari Lindong itulah sekte Dao telah berulang kali memberikan hadiah kepada klan Lin, dan hal itu sebenarnya juga telah menguntungkan bagi kekaisaran yang besar. Hingga pada akhirnya mereka bisa melepaskan status dari kekaisaran peringkat rendah dengan peningkatan kekuatan seperti ini. Meskipun selama ini keluarga kerajaan harus bertanggung jawab atas kekaisaran yang besar, namun kata-kata yang diucapkan oleh klan Lin bahkan lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Kaisar Mo Jingtian melihat ke arah klan Lin, dan di tempat itu ada 2 sosok yang telah duduk berdampingan. Salah satunya adalah Lin Fan yang merupakan pimpinan klan Lin, sementara yang satu lagi adalah orang tua yang memiliki raut wajah tampak tegas, dan itu adalah kakek dari Lindong. Kaisar Mo Jingtian pun kemudian bertanya, "Saudara Lin Fan, pasukan musuh saat ini sedang menekan tembok perbatasan kota. Apa yang harus kita lakukan?" Mendengar perkataan dari Kaisar Mo Jingtian, seluruh orang yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam. Sementara ayah dan ibu Lindong yang berada di belakang kakek Lin Zhentian, mereka juga sama terdiamnya. Sementara pimpinan dari klan Lin yang bernama Lin Fan itu segera menghela nafas dengan pelan. Dia pun kali ini segera menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, wilayah Swan Timur saat ini sedang dalam kekacauan. Bahkan sekte Dao hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Mendengar ucapan dari Lin Fan itu, Kaisar Mo Jingtian hanya bisa tertawa pahit. Lalu dia mengatakan, "Aku telah mendengar kabar bahwa beberapa ahli dari gerbang Yuan sebenarnya akan datang ke tempat ini, dan aku ingin tahu apakah para tetua dari sekte Dao mampu menanganinya."
Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Kaisar Mo Jingtian melihat ke arah yang lain. Di tempat itu, ada lebih dari 10 orang yang telah duduk dengan tenang, dan salah satunya adalah seorang lelaki tua yang menggunakan jubah abu-abu. Dan sosok ini sebenarnya juga telah akrab, karena dia adalah tetua dari sekte Dao yang telah mengelola aula seni bela diri ketika Lindong berada di dalam sekte Dao. Dari orang tua inilah Lindong sebenarnya mendapatkan cukup banyak petunjuk dan juga pelajaran. Namun, Pak tua bermata buta ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tenang. Sementara itu, ekspresi di raut wajahnya juga terlihat cukup suram. Setelah melihat hal ini, semua orang yang berada di dalam aula besar hanya bisa menghela nafas dengan berat. Segera setelah itu, ekspresi raut wajah mereka semuanya telah menjadi pucat. Ketika semua orang yang berada di dalam aula besar ini terdiam, tiba-tiba saja wanita muda yang berada di belakang tetua buta kini langsung berkata, "Tetua, bukankah senior Lindong itu masih hidup? Dikabarkan bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika senior Lindong kembali ke tempat ini, kemungkinan kita akan memiliki peluang yang besar untuk bisa bertahan atau bahkan mendapatkan kemenangan." Gadis muda ini adalah seseorang yang bergabung dengan sekte Dao setelah kepergian dari Lindong, dan dia sama sekali belum pernah bertemu dengan Lindong. Namun, Lindong pada saat ini sudah menjadi idola di dalam hati dari gadis ini. Justru karena cerita Lindong itulah gadis muda dan cantik ini memilih bergabung bersama dengan aula sunyi di dalam sekte Dao. Meskipun dia sebenarnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan aula langit. Mendengar nama Lindong disebutkan di tempat ini, semua orang yang hadir hanya bisa mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat. Setelah itu, tatapan banyak mata orang yang ada di tempat ini tanpa sadar menoleh pada kakek Lin Zhentian, Lin Xiao, Liu Yan, yang hingga detik ini masih tidak berbicara. Kakek Lin Zhentian yang terdiam tiba-tiba saja menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mengatakan, Dan saat ini ada seburat kebanggaan di dalam wajah tuanya. Namun sebenarnya juga ada kerinduan yang cukup mendalam. Sudah beberapa tahun ini, kakek Lin Zhentian tidak pernah melihat cucunya, bocah keras kepala yang telah pergi dari kota Qinyang, hingga pada akhirnya menjadi kebanggaan dari seluruh keluarga Lin ini. Sementara wajah dari Lin Xiao yang terlihat tegas, yang berada di belakang kakek Lin Zhentian, kali ini telah berubah menjadi cukup lembut. Di sisi lain, tatapan mata dari Liu Yan, yang merupakan ibu dari Lindong, kali ini juga telah memerah. Segera setelah itu, dia pun bersandar di pundak dari Lin Xiao. Sebelum akhirnya, suara isakan tangis kini terdengar dari Liu Yan. Selama bertahun-tahun ini, kedua anaknya, yaitu Lindong dan juga Jintan, telah meninggalkan rumah mereka. Sebagai seorang ibu, di dalam hati dia memiliki kesedihan yang cukup mendalam. Bahkan selama ini, Liu Yan merasa khawatir terhadap dua anaknya itu, sampai-sampai dia hampir menjadi gila. Ketika semua orang di dalam aula besar terdiam, tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara peluit dari luar sana. Karena ini merupakan suara peluit tanda bahaya. Banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya di tembok kota pun, mereka segera berteriak, "Persiapkan diri kalian, mereka akan menyerang." Mendengar teriakan ini, Kaisar Mo Jingtian, kakek Lin Zhentian, dan juga semua orang yang berada di dalam aula besar, mereka pun segera keluar dan bergegas menuju tembok kota. Ekspresi di raut wajah mereka semuanya telah berubah menjadi sangat muram ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Sebenarnya, ada banyak pasukan yang telah mengepung tempat ini. Berbagai aura kuat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Banyak sosok kali ini telah berdiri di langit di depan pasukan ini, karena dia adalah jenderal yang memimpin penyerangan ke tempat ini. Jenderal itu pun tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Hahaha, Mo Jingtian,
Jika kau tidak menyerah hari ini, maka sungai darah akan mengalir di kekaisaran Yan besarmu. Setelah formasi cahaya yang ada di tempat ini bisa kita hancurkan. Selain itu, serahkan semua anggota klan Lin padaku. Awalnya, masalah ini memang tidak ada hubungan dengan mereka. Namun, sayang sekali, klan mereka telah menghasilkan bocah nakal dan juga arogan bernama Lindong. Yang sebenarnya, bocah itu berani menantang kekuatan dari gerbang Yuan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi muram pun segera muncul di raut wajah dari Kaisar Mo Jingtian. Dia tidak pernah menyangka bahwa gerbang Yuan sudah mengetahui dari mana Lindong berasal. Detik berikutnya, Kaisar Mo Jingtian pun segera berteriak, "Tidak ada seorang pun pengecut di kekaisaran Yan besarku saat ini. Jika kamu ingin menyerang, maka kekaisaran Yan besar juga akan bertarung sampai mati melawan kalian semua." Jenderal itu pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Bertarung sampai mati dengan kita? Aku khawatir kalian tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa sebenarnya kalian semua aman di dalam perlindungan dari formasi sekte Dao ini? Para ahli dari gerbang Yuan sebenarnya telah tiba. Oleh karena itu, kalian harus bersiap untuk mati hari ini." Setelah sang jenderal mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tubuhnya membungkuk, lalu mengatakan, "Tetua, tolong hancurkan formasinya." Detik berikutnya, suara dengungan pun terdengar, dan kekuatan Yuan yang benar-benar kuat kini telah meledak ke arah langit. Segera setelah itu, ratusan sosok pun muncul dalam sekejap saja. Mereka semua memiliki aura yang sangat mengerikan, dan sebenarnya menggunakan jubah dengan lencana berwarna hitam putih di depan mereka, karena ini merupakan simbol dari gerbang Yuan. Di depan ratusan sosok ini sebenarnya berdiri seorang pria tua yang menggunakan jubah berwarna hitam. Ekspresinya acuh tidak acuh ketika melihat pada tembok kota dari kekaisaran Yan besar ini. Tampaknya mereka semua yang ada di dalam tembok kota hanyalah semut di dalam pandangannya. Ketika melihat kemunculan dari sosok ini, Pak Tua Buta yang berada di tembok kota, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek. Ada jejak ketakutan yang kali ini juga telah melintas di dalam tatapan mata murid-murid Sekte Dao yang ada di belakangnya. Pak Tua Buta itu pun kemudian berkata, sebenarnya dia adalah Zhao Kui. Dan Zhao Kui ini adalah seorang ahli dari gerbang Yuan yang baru saja bergabung dengan jajaran elit. Bahkan dikabarkan Zhao Kui telah mencapai tahap samsara, dan sebelumnya dia pernah terluka oleh Ying Huan Huan ketika melakukan penyerangan pada Sekte Dao. Namun saat ini mereka semua yang ada di kekaisaran Yan besar tidak menyangka bahwa gerbang Yuan akan mengirimkan seorang ahli yang berada di tahap samsara untuk berurusan dengan tempat ini. Zhao Kui yang melayang di langit hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh, yang kemudian dia mengatakan, hanya sekelompok semut. Kalian bisa menyaksikan seranganku sebenarnya adalah berkah untuk kematian kalian. Setelah mengatakan hal ini, Zhao Kui pun melambaikan lengan bajunya, yang kemudian energi Yuan yang ada di sekitarnya pun melonjak. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit di tempat ini telah berubah menjadi cukup gelap. Tatapan mata Zhao Kui kini terlihat sangat meremehkan, yang kemudian dia berkata, perhatikan baik-baik bagaimana caraku menghancurkan formasimu hanya dengan satu jari. Setelah mengatakan hal ini, Zhao Kui pun menekan jarinya ke arah depan. Gelombang energi Yuan yang benar-benar perkasa kini sebenarnya telah berkumpul. Detik berikutnya, hal ini segera berubah menjadi jari energi Yuan yang ukurannya puluhan ribu kaki. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, jari ini pun melesat ke arah depan, merobek ruang dimensi, yang kemudian menghantam dengan keras formasi pelindung dari kekaisaran Yan besar ini. Banyak orang benar-benar sangat terkejut. Seluruh kota pun mulai bergetar dengan hebat. Pak Tua Buta tiba-tiba saja berteriak, kemudian energi mentalnya
kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya, segera setelah itu menyapu ke arah depan. Namun, saat ini Pak Tua Buta itu segera memuntahkan darah ketika energi mentalnya bersentuhan dengan jari raksasa. Setelah itu, aura di dalam tubuh Pak Tua Buta telah berubah menjadi sangat lemah. Lagi pula, sangat sulit bagi dirinya melawan seseorang di tahap samsara, karena pada saat ini kultivasi dari Pak Tua Buta hanya berada di tahap kematian mendalam. Banyak murid dari sekte Dao buru-buru mendukung tubuh dari Pak Tua Buta. Setelah mereka melihat Pak Tua Buta ini telah terluka, hal ini dilakukan oleh murid-murid sekte Dao sambil berteriak, "Tetua!" Sementara suara dengungan yang cukup keras kini terdengar di tempat ini, dan formasi cahaya pelindung sebenarnya terus-menerus telah bergetar. Keputusasaan pada saat ini terlintas jelas di dalam tatapan mata semua orang ketika melihat adegan ini. Ibu dari Lindong yang juga sangat ketakutan, dia segera memeluk ayah dari Lindong dengan erat, dan saat ini ayah dari Lindong pun juga memeluk istrinya erat-erat. Detik berikutnya, beng! Formasi cahaya itu pun benar-benar hancur karena tidak mampu memblokir serangan dari seseorang di tahap samsara. Hal ini telah meledak dengan keras dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya di langit. Garis pertahanan terakhir dari ibu kota secara resmi telah dipatahkan. Setelah menghancurkan formasi pelindung dari tempat ini, sebenarnya jari raksasa itu tidak melambat sama sekali, dan hal itu akan dengan kejam menabrak semua orang yang berada di dalam tembok kota. Jika dilihat dari momentumnya, tidak ada satupun orang yang bisa bertahan dengan serangan ini. Ketika semua orang melihat pada jari raksasa itu, sebuah keputusasaan telah muncul di wajah mereka semuanya. Kali ini, banyak orang berpikir apakah pada akhirnya mereka tidak akan lolos dari kematian. Sementara Liu Yan kini memeluk erat Lin Xiao, dan Lin Xiao pun juga menghela napas dengan pelan. Kemudian dia mengangkat kepalanya melihat pada jari raksasa yang semakin mendekat. Hal ini membuat Lin Xiao segera mengatakan, "Apakah kita semua sebenarnya akan mati? Anakku Lindong, aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Ayahmu ini akan mati, tapi bahkan kamu tidak datang ke pemakaman ayahmu. Sungguh bocah kecil yang tidak berbakti." Ketika tatapan mata Lin Xiao melihat ke arah langit sambil tersenyum ini, tiba-tiba dia melihat langit menjadi sangat terdistorsi, sebelum akhirnya sosok familiar dari Lindong kini telah muncul di hadapan jari raksasa itu. Pada saat melihat hal ini, Lin Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia secara perlahan menutup mata, lalu mengatakan, "Apakah ini adalah sebuah halusinasi sebelum kematian? Karena aku melihat putraku berada di langit." Detik berikutnya, Lin Xiao pun segera membuka matanya kembali. Setelah dia mendengar banyak orang berteriak di tempat ini, "Sebenarnya serangan menakutkan itu tidak mengenai kita semua." Barulah saat ini, ekspresi di raut wajah dari Lin Xiao sebenarnya telah menegang. Sosok dari Lindong yang telah berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Kali ini, dia benar-benar berhadapan dengan jari raksasa yang jaraknya hanya sekitar 10 kaki di hadapan dari Lindong. Namun jari raksasa ini benar-benar membeku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelum akhirnya, Lindong pun menjentikan jari dengan lembut, yang kemudian beng! Dengan satu jentikan jari ini, sebenarnya jari raksasa itu telah langsung meledak dengan keras. Hal ini segera berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang telah menutupi seluruh langit. Banyak orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba saja melongo sambil mengatakan, "Serangan kuat yang berasal dari seorang tahap samsara sebenarnya bisa dipatahkan dengan mudah." Semua orang yang berada di dalam tembok kota ini menatap sosok kurus dari Lindong yang ada di langit, dan mereka terdiam untuk waktu yang cukup lama. Namun pada akhirnya mereka benar-benar sadar bahwa kali ini mereka semua telah diselamatkan dari kematian. Tidak lama kemudian Kaisar Mu Jingtian pun dipenuhi dengan rasa terima kasih, yang kemudian dia buru-buru untuk membungkuk.
Sementara banyak individu yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tembok kota ini juga ikut berlutut. Hal ini mereka lakukan sambil mengatakan, "Terima kasih banyak tetua." Di sisi lain, Lin Xiao dan juga Liu Yan, mereka berdua juga akan membungkuk ketika melihat pemandangan ini. Namun, tepat ketika mereka akan melakukannya, pada saat ini tubuh dari Lin Xiao dan juga Liu Yan tidak bisa bergerak sama sekali. Sebuah tawa segera terdengar dari langit yang kemudian diikuti dengan ucapan, "Ayah, Ibu, aku tidak bisa menerima penghormatan dari kalian berdua." Mendengar kata-kata ini, tubuh dari Lin Xiao dan juga Liu Yan sebenarnya telah menegang. Mereka pun gemetaran, yang kemudian tatapan mata mereka sekali lagi melihat pada sosok kurus yang ada di langit. Sebuah ketidakpercayaan dan juga kegembiraan kini terpancar jelas di dalam tatapan mereka berdua. Suara serak pun kini terdengar dari Lin Xiao dan juga Liu Yan. "Dong, Dong Er." Detik berikutnya, sosok dari Lindong yang ada di langit pun berbalik. Wajahnya masih memiliki senyum yang sama ketika pertama kali dia meninggalkan rumah saat itu. Namun, saat ini ada tekad dan juga kedewasaan di raut wajah dari Lindong. Pemuda yang saat itu sebenarnya telah tumbuh dewasa, dan sekarang dia seperti elang yang berdiri di puncak dunia. Tubuh dari Lindong pun segera bergerak, dan dia kali ini telah muncul di hadapan dari ayah dan ibunya. Ketika melihat kedua orang tuanya ini, tanpa sadar tatapan mata dari Lindong telah berbinar, dan air mata kini juga telah menetes di pipi Lindong, yang kemudian dia pun berkata, "Ayah, Ibu, Dong Er telah kembali." Ketika Liu Yan melihat wajah sang putra telah muncul di hadapannya, dia pun segera menangis sambil mengatakan, "Dong Er." Segera setelah itu, tangannya pun dengan gemetaran mengulur ke arah depan, yang kemudian menyentuh lembut wajah dari Lindong. Sikapnya yang hati-hati ini untuk memastikan bahwa dia tidak sedang mengalami halusinasi sebelum kematian. Sementara Lindong yang berdiri di hadapan dari ayah dan ibunya, dia pun segera tersenyum dan membiarkan tangan dari ibunya segera menyentuh wajahnya. Begitu mereka bersentuhan, jantung dari Lindong bersama dengan Liu Yan berdebar-debar. Sebuah kehangatan pada saat ini muncul dari tangan Liu Yan, yang kemudian dia pulih sepenuhnya lalu mengatakan, "Itu benar-benar kau, Dong Er, kau masih hidup." Segera setelah itu, kegembiraan yang besar pun melonjak dalam raut wajahnya. Tidak butuh waktu lama, ibu dari Lindong segera memeluk putranya itu erat-erat. Dia tidak tahu betapa sakit hatinya ketika menerima kabar bahwa Lindong harus dipaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur oleh gerbang Yuan. Dan tidak ada yang tahu apakah di luar sana Lindong masih hidup atau mati. Namun untungnya mereka segera menerima kabar bahwa sebenarnya Lindong masih hidup, dan kali ini dia telah muncul untuk membalikkan keadaan. Namun di dalam hati Liu Yan sendiri terasa seperti ditusuk-tusuk oleh jari ketika dirinya memikirkan kesulitan dari seorang Lindong yang harus menderita saat berkeliaran di dunia luar sendirian. Lindong kali ini memeluk Liu Yan erat-erat, dan dia bersandar di bahu ibunya. Tatapan mata dari Lindong yang selama ini tidak pernah mengungkapkan ketakutan ketika menghadapi situasi hidup dan mati, namun sebenarnya dia telah menangis. Sambil menghirup napas dalam-dalam, Lindong pun mulai menenangkan diri. Lalu dia berkata, "Ibu, aku baik-baik saja." Kemudian Lindong segera melihat pada ayahnya yang berdiri di samping dari Liu Yan. Wajah dari sang ayah kali ini juga terlihat cukup gembira, namun dia dengan paksa menahan sebagian emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Lindong tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Ayah, bagaimana kabarmu?" Ketika ditanya seperti ini, wajah dari Lin Xiao berubah menjadi cukup tegas, yang kemudian dia mengatakan,
Dasar bocah kecil, apakah kamu baru ingat bahwa kamu memiliki seorang ayah? Sudah bertahun-tahun kau pergi, namun dirimu tidak pernah memberikan kabar sama sekali. Mendengar kata-kata dari Lin Xiao, Liu Yan pun saat ini memelototi suaminya, lalu mengatakan, "Omong kosong apa yang kau katakan? Dong Er telah sangat menderita di luar sana, dan kamu tidak pantas untuk mengkritiknya seperti itu." Mendengar ucapan dari istrinya, Lin Xiao hanya bisa tertawa dengan datar. Segera setelah itu, Lin Xiao pun kembali melihat pada Lindong, lalu mengatakan, "Bocah kecil, kau masih keras kepala seperti biasanya. Saat itu, aku sudah bilang bahwa kamu selalu bisa kembali ke rumah ini ketika kamu merasakan lelah di luar sana. Meskipun aku tidak sekuat dirimu, namun aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka selama aku masih hidup." Mendengar ucapan dari ayahnya, Lindong pun berbinar, yang kemudian dia mengatakan, "Ayah, sejak kapan kamu menjadi orang yang sentimental seperti ini?" Lin Xiao hanya bisa tersenyum, dan dia mulai menegur Lindong. Setelah itu, Lin Xiao pun dengan cepat mengambil langkah ke arah samping sambil mengatakan, "Bocah kecil, kakekmu ada di tempat ini, kenapa kamu tidak menyapanya?" Kakek Lin Zentian yang berada di belakang dari Lin Xiao segera tertawa, lalu dia mengatakan, "Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Bocah kecil ini baru saja kembali. Biarkan dia mengobrol dengan ibunya dulu." Dengan ketabahan dari seorang kakek, pada akhirnya dia juga berlinang air mata ketika melihat cucunya itu. Detik berikutnya, wajah dari sang kakek dipenuhi dengan kebanggaan. Lindong melihat pada kakeknya. Sambil tertawa dia mengatakan, "Kakek, terlepas dari berapa usiamu, kamu masih tetap bugar seperti biasanya." Mendengar kata-kata dari Lindong ini, kakek Lin Zentian hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Baru kemudian dia mengambil langkah maju dan menepuk bahu Lindong dengan keras. Hal ini dilakukan kakek Lin Zentian sambil mengatakan, "Bagus sekali bocah kecil, kamu adalah kebanggaan dari keluarga Lin kita." Alasan kenapa keluarga Lin sampai saat ini menikmati status yang tinggi di Kekaisaran Yan besar, hal itu adalah karena usaha dari Lindong. Semua orang yang berada di tembok kota ini berangsur-angsur pulih ketika menyaksikan pemandangan ini. Pada saat tatapan mata mereka semuanya melihat pada Lindong yang berdiri di hadapan dari Lin Xiao dan juga Liu Yan, mereka pun pada akhirnya saling bertukar pandang karena banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar tahu siapa itu Lindong. Beberapa tahun yang lalu, Lindong hanyalah seorang pemuda yang meninggalkan Kekaisaran Yan besar untuk berpartisipasi di dalam perang 100 kekaisaran. Namun, ketika dia kembali, pemuda itu sekarang telah menjadi seorang Grandmaster. Bahkan dia dengan sangat mudah memblokir serangan dari seseorang di tahap samsara. Oleh karenanya, banyak orang segera berpikir seberapa menakutkan kekuatan dari Lindong ini. Detik kemudian Kaisar Mu Jingtian buru-buru melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong sambil tersenyum, dan dengan suara yang cukup hormat dia mengatakan, "Hahaha, sebenarnya saudara junior Lindong yang telah menyelamatkan kita semua atas nama Kekaisaran Yan besar, izinkan aku mengucapkan terima kasih banyak. Bagaimanapun juga, kekuatan adalah yang berkuasa di tempat ini. Faktanya, seorang yang memiliki gelar raja saja seperti tidak berharga di hadapan Lindong saat ini." Ketika mendengarkan ucapan dari Kaisar Mu Jingtian, Lindong hanya bisa tersenyum, dan detik kemudian Lindong pun melihat pada pemuda yang ada di belakang Kaisar. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Kakak Moling, bagaimana kehidupan di dalam sekte Dao?" Saat ditanya seperti ini oleh Lindong, ekspresi di raut wajah dari Moling terlihat sangat bersemangat. Kemudian hatinya pun bergejolak ketika dia teringat bagaimana di masa lalu mereka saling mendukung dan berpartisipasi di dalam perang 100 kaisaran. Tidak lama kemudian ada suara seorang gadis yang terdengar dari arah belakang Moling. "Kau, sebenarnya kau adalah senior Lindong." Mendengar hal ini, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia melihat seorang wanita muda yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Wanita ini cukup cantik
dan dia juga terlihat cukup lembut. Namun, di dalam tatapan mata dan juga ekspresi raut wajahnya terlihat cukup liar. Mo Ling yang juga mendengar kata-kata itu, dia segera tertawa lalu mengatakan, "Haha, Lindong, perkenalkan, ini adalah Anran, dan dia juga murid dari aula sunyi kita. Selama ini, dia selalu memujamu, dan tentu saja tidak ada satupun murid di dalam sekte Dao yang tidak menyembah dirimu. Kali ini aku sangat percaya kemungkinan besar akan ada keributan yang cukup mengejutkan jika semua orang di dalam sekte Dao mengetahui bahwa dirimu telah kembali." Ketika Lindong memikirkan saudara-saudaranya di dalam aula sunyi, sebuah kehangatan pada saat ini telah muncul di dalam hati Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun segera tersenyum ke arah dari Anran. Ketika melihat senyuman dari Lindong ini, dalam sekejap saja wajah bersemangat dari Anran telah berubah menjadi memerah. Dia hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat. Dan kali ini, Anran tidak terlihat nakal seperti biasanya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat pada Pak Tua Buta yang ada di belakang. Dia tertawa pelan sambil mengatakan, "Penatua Xia, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Lindong sangat ingat Pak Tua Buta ini sering bermain catur dengannya ketika berada di dalam sekte Dao. Dan dari Pak Tua Buta inilah Lindong telah banyak mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, Lindong sangat menghargai Pak Tua Buta ini. Tetua Xia itu pun melihat pada Lindong sebelum akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, "Bocah kecil, sebenarnya kau telah tumbuh menjadi tingkat seperti ini yang bahkan aku tidak bisa menyentuhmu." Suasana tegang dan juga putus asa di tembok kota ini sebenarnya juga telah menghilang secara diam-diam. Sebaliknya, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat pada Lindong. Hingga detik ini, semenjak kemunculan dari Lindong, dia tidak repot-repot untuk melirik musuh yang ada di kejauhan. Oleh karenanya, sikap dari Lindong ini memberikan banyak harapan bagi semua orang yang sebelumnya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak lama kemudian Zhou segera berteriak, "Bolehkah aku tahu siapa dirimu? Aku adalah penatua gerbang Yuan dan namaku adalah Zhou. Saudara muda, aku harap kamu tidak ikut campur secara acak di dalam hal ini. Jika tidak, maka kemungkinan kamu akan membawa masalah bagi dirimu sendiri." Kenapa Zhou mengatakan hal ini? Karena pada saat dia melihat serangan dari Lindong yang hanya menggunakan jentikan jari, Zhou langsung mengetahui bahwa sebenarnya Lindong ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Maka dari itu, dia hingga saat ini menjadi sangat waspada dan tidak berani melakukan penyerangan secara acak. Banyak pasang mata yang ada di dalam tembok kota segera melihat pada Lindong ketika mendengar ucapan dari Zhou. Sementara Liu Yan pada saat ini menarik tangan dari Lindong. Wajahnya dipenuhi dengan kecemasan yang kemudian dia mengatakan, "Dong-er." Lindong pun tersenyum ke arah Liu Yan. Namun dia tidak repot-repot untuk menanggapi ancaman dari Zhou itu. Ketika banyak orang melihat tindakan dari Lindong, mereka juga tidak ada yang berani berbicara. Lindong yang telah mengabaikan Zhou membuat orang itu menjadi sangat marah. Yang kemudian Zhou pun kembali berteriak, "Mungkinkah kau tidak mendengar kata-kataku?" Mendapat teriakan seperti itu, Lindong pada akhirnya membuka mulutnya. Anjing tua yang berisik. Ketika Lindong mengatakan hal ini, bahkan dia tidak melihat pada Zhou. Hal ini membuat Zhou menjadi sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, "Kau, energi Yuan yang benar-benar mengerikan ini sebenarnya telah berkumpul di kepalan tinju dari Zhou itu." Namun di saat Zhou akan melemparkan serangan pada Lindong, tiba-tiba saja ada suara dengungan yang keras di tempat ini. Sebuah ruang yang ada di atas tembok kota sekali lagi telah menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu, 10 sosok tiba-tiba saja keluar dan mereka muncul di belakang Lindong. Sosok-sosok yang telah muncul ini menyebabkan Kaisar Mo Jingtian, Lin Fan, dan juga yang lainnya menjadi sangat terkejut. Bahkan keringat dingin kini telah keluar di dahi mereka ketika merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari orang-orang yang telah keluar ini.
Komandan Naga Langit pun segera melihat pada Shokwi yang cukup berisik. Segera setelah itu dia menoleh pada Lindong, lalu bertanya, "Pemimpin pertama, Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya yang jaraknya cukup dekat dengan Lindong, mereka cukup terkejut ketika melihat Komandan Naga Langit memiliki hormat yang begitu tinggi pada seorang Lindong dan dia memanggilnya dengan pemimpin pertama." Sementara Lindong mengabaikan ekspresi terkejut dari Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya itu. Dia hanya melambaikan tangan sebelum akhirnya Lindong pun berkata, "Bunuh mereka." Mendengar ucapan Lindong itu, Komandan Naga Langit hanya bisa tertawa. Segera setelah itu tubuhnya pun menghilang dan kali ini telah muncul di hadapan dari Shokwi. Detik berikutnya, Komandan Naga Langit pun segera mengatakan, "Anjing tua dengan aura yang tidak stabil sepertimu, berani bertindak arogan di tempat ini. Sebenarnya, kau itu mencari kematian." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Naga Langit pun melemparkan tinjuan. Dan energi Yuan yang cukup mengerikan kini telah berubah menjadi raungan naga. Hal itu juga disertai dengan riak reinkarnasi di dalam energi Yuan yang cukup perkasa ini. Shokwi pun buru-buru mengeluarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya ketika melihat serangan dari Komandan Naga Langit. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balasan. Pada akhirnya, peng! Gelombang serangan dari energi yang sangat menakutkan kini telah tersapu ketika tinju mereka berdua bertabrakan. Setelah itu, semua orang bisa mendengar jeritan dari Shokwi. Sebelum akhirnya, tubuh dari Shokwi pada saat ini terlempar mundur puluhan ribu kaki dengan cara yang cukup menyedihkan. Karena sebenarnya, Shokwi ini tidak bisa menerima satupun pukulan dari Komandan Naga Langit. Ketika melihat tubuh dari Shokwi telah terlempar, Komandan Kera Emas pun segera tertawa. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, biarkan aku juga ikut mencoba di dalam pesta ini." Detik berikutnya tubuh dari Komandan Kera Emas menghilang. Dan kali ini telah muncul di belakang dari Shokwi yang telah terlempar itu. Yang kemudian Komandan Kera Emas pun melemparkan tendangan yang berisi riak reinkarnasi ke tubuh dari Shokwi. Hal ini membuat Shokwi berteriak sambil memuntahkan darah. Dirinya pada saat ini kembali dikirim terbang ke arah yang lain. Sementara organ-organ dalam dari Shokwi sebenarnya telah terguncang. Tidak lama kemudian, Shoyi dan juga Soli juga tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka pun mulai melangkah maju dan menghilang dalam sekejap, yang pada saat ini tubuh dari Shoyi juga telah muncul di belakang dari Shokwi yang kemudian dia pun melemparkan pukulan. Hal ini dalam sekejap saja membuat tubuh dari Shokwi terlempar ke arah yang lain. Beberapa sosok yang ada di langit pada saat ini telah membuat tubuh dari Shokwi menjadi seperti bola sepak. Dia ditendang dan juga ditinju serta dibuat oper-operan. Bahkan hal ini membuat Shokwi tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melakukan pembalasan. Di kejauhan, tentara dari gerbang Yuan ketika menyaksikan adegan ini, mereka terlihat sangat ketakutan dan juga gemetaran. Sementara Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya yang berdiri di tembok kota, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup pucat. Mereka sangat sadar siapa Shokwi itu sebenarnya. Namun, di hadapan kelompok dari Lindong, Shokwi hanya seperti bola sepak. Secara diam-diam, tatapan mata dari Kaisar Mu Jingtian kini telah melirik ke arah Lindong yang masih mengobrol dengan ibunya. Bahkan Lindong tidak repot-repot untuk melihat pada Shokwi yang telah ditendang kemana-mana. Hal ini membuat Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya merasakan hawa dingin di dalam tubuh mereka. Apalagi mereka masih ingat dengan jelas bagaimana orang-orang yang dibawa Lindong ini memanggilnya dengan pemimpin pertama. Jelas kata-kata ini menunjukkan bahwa Lindong adalah pimpinan dari kelompok yang sangat menakutkan. Meskipun Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya belum melihat Lindong melakukan pertarungan yang sebenarnya, tapi dia sangat mengerti sebenarnya Lindong ini adalah individu yang paling menakutkan dari kelompok ini.
Lin Xiao dan juga kakek Lin Zentian hanya bisa bertukar pandang. Segera setelah itu mereka berdua tersenyum dengan cara yang cukup pahit dan juga tidak berdaya. Namun saat ini juga ada kebanggaan yang luar biasa dalam tatapan mata mereka. Mereka benar-benar tidak tahu bahaya apa yang harus ditanggung oleh Lindong selama bertahun-tahun ini hingga menjadi orang yang sangat menakutkan. Suara bak big book, bak big book, bak big book terdengar untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum ke arah ibunya, lalu dia mengatakan, "Ibu, mohon izin dulu untuk pergi sebentar menyelesaikan masalah di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera berbalik. Dia kemudian tersenyum, yang kemudian mengulurkan tangannya. Sebuah lubang hitam kini telah muncul di telapak tangan dari Lindong. Kekuatan hisap yang cukup mengerikan juga tersembur dari dalamnya. Hal ini dalam sekejap saja langsung menarik tubuh dari Zhou yang kemudian melayang ke depan Lindong. Pada saat ini, sebuah kengerian telah terpancar jelas di dalam raut wajah dari Zhou. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum padanya. Tangan Lindong kali ini meraih leher dari Zhou yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Apakah kamu orang yang sebelumnya ingin membunuh orang tuaku?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera menunjukkan kemarahannya dan membantai orang-orang dari gerbang Yuan bersama dengan pasukan aliansinya yang telah berani menyerang kekaisaran yang besar kali ini? Mungkinkah Lindong akan segera melenyapkan mereka semua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.